Apa jadinya jika senjata paling mahal, paling dibanggakan, dan paling ditakuti NATO justru runtuh satu persatu di medan perang? Ukraina kini bukan sekadar zona konflik, melainkan panggung besar tempat senjata barat diuji, dipatahkan, dan dipamerkan sebagai trofi. Tank Abrams terbakar, rudal canggih jatuh sebelum mencapai sasaran, dan sistem pertahanan udara mahal runtuh hanya dalam hitungan hari. Rusia tidak hanya menghancurkan, mereka mempelajari, membongkar, lalu membalikkan semuanya. Di video ini, kita akan membahas daftar senjata pamungkas Barat yang gagal di Ukraina dan mengapa perang ini berubah menjadi mimpi buruk bagi reputasi militer. NATO, tank M1A, 1 Abrams, selama puluhan tahun dianggap sebagai mahakarya industri militer Amerika. Lapisan baja komposit, meriam 120 mm, sistem bidik canggih. Aku mulai affiliate luar negeri. Dan sekarang fokus ke penghasilan dolar. Di sini sudah ada kelas, grup diskusi, e-book, dan modul video yang bisa diulang kapan aja. Kalau mau mulai, klik link di deskripsi. Serta mobilitas tinggi membuatnya dipercaya mampu mendominasi medan perang modern. Harganya pun fantastis, mencapai puluhan juta dolar per unit untuk versi ekspor. Pada awal 2023, Amerika mengirim puluhan Abrams ke Ukraina dengan harapan menciptakan keunggulan darat. Namun, realitanya jauh dari harapan. Sebagian besar Abrams justru hancur di medan tempur. Dan ironisnya, banyak yang tumbang bukan oleh tank musuh atau rudal berat, melainkan oleh drone kamikaze murah. Beberapa unit bahkan jatuh ke tangan Rusia dalam kondisi relatif utuh, dipamerkan sebagai trofi perang, sementara sisanya dibedah untuk mempelajari teknologi di baliknya. Bagi Washington, ini bukan sekadar kerugian material, melainkan pukulan simbolik. Jerman kemudian mencoba menutup celah dengan mengirim sistem pertahanan udara jarak pendek Skynex. Di atas kertas, sistem ini terlihat ideal, dilengkapi radar jarak puluhan kilometer dan meriam otomatis berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk menghancurkan drone serta target terbang rendah. Ekspektasinya tinggi. Skynex digadang-gadang sebagai tameng baru Ukraina dari serangan udara Rusia. Namun, medan perang kembali membuktikan kenyataan yang berbeda. Tak lama setelah dikerahkan, salah satu unit Skynex berhasil dihancurkan. Sistem yang diharapkan menjadi solusi cepat runtuh, bahkan sebelum menunjukkan efektivitas maksimalnya. Storm Shadow adalah salah satu rudal jelajah paling ditakuti milik Barat. Rudal ini terbang rendah, presisi tinggi, memiliki jejak radar minim, dan dirancang untuk menembus pertahanan udara modern. Secara teori, Storm Shadow seharusnya sangat sulit dideteksi dan dicegat. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam satu hari, beberapa Storm Shadow berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia. Ini bukan sekadar soal jumlah, melainkan sinyal bahwa pola terbang dan karakteristik rudal tersebut sudah terbaca bagi Inggris dan NATO. Ini adalah pukulan reputasi besar, karena senjata yang selama ini dianggap pamungkas, kini tak lagi misterius. Harapan Amerika berikutnya bertumpu pada ATACMS, rudal balistik taktis jarak jauh. Namun dalam salah satu insiden besar, beberapa ATACMS berhasil dicegat sebelum mencapai target. Tidak berhenti di situ, lokasi peluncurnya berhasil dilacak, dan Rusia membalas dengan serangan presisi menggunakan Iskander. Dua peluncur MLRS dihancurkan dalam satu rangkaian operasi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah klaim Rusia bahwa mereka kini memiliki data teknis lengkap ATACMS, mulai dari jejak radar, pola terbang, hingga karakteristik elektroniknya yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem pertahanan udara mereka. Di awal perang, HIMARS menjadi mimpi buruk Rusia. Akurasi tinggi, serangan jarak jauh, dan pemandu satelit membuat sistem ini sangat mematikan. Namun sejak pertengahan konflik, situasinya berubah drastis. Muncul ancaman baru berupa drone serat optik Rusia yang kebal terhadap gangguan elektronik. Drone ini mampu mencari target secara mandiri, tetap terhubung meski di-jamming, dan menyerang dengan presisi tinggi. Beberapa unit HIMARS akhirnya hancur
dengan metode ini, menjadikan senjata yang dulu simbol dominasi Barat, kini justru menunjukkan kerentanannya. Ada ironi pahit yang beredar di kalangan analis militer. Rusia kini disebut memiliki lebih banyak senjata Barat, hasil sitaan, dibandingkan beberapa negara NATO sendiri. Dari rudal anti-tank, senjata infanteri, hingga kendaraan lapis baja, semuanya berhasil direbut, dikumpulkan, dan dipelajari. Bahkan sebagian teknologinya diduga dibagikan ke sekutu untuk keperluan rekayasa balik. Beberapa sistem anti-tank Barat kini telah muncul dalam versi lokal di negara lain dengan desain dan prinsip kerja yang sangat mirip. Di balik semua kegagalan ini, ada satu faktor kunci, yaitu dominasi perang elektronik Rusia. Jamming, spoofing GPS, dan pemutusan komunikasi membuat senjata pintar kehilangan kepintarannya. Amunisi mahal menjadi tidak akurat. Sistem canggih kehilangan efektivitas. Dan yang paling ironis, peralatan bernilai miliaran dolar justru dilumpuhkan oleh teknologi drone murah. Perang Ukraina kini berubah menjadi laboratorium brutal yang bukan hanya menguji senjata, tetapi juga membongkar mitos tentang keunggulan teknologi militer modern. Bagi Rusia, ini adalah ajang pembuktian. Bagi NATO, ini menjadi alarm keras bahwa medan perang telah berubah. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi siapa yang memiliki senjata tercanggih, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi.